Setelah tadi kita sudah belajar mengenai sistem dan lingkungan, sekarang kita akan lanjut ke istilah baru yang sekali lagi penting dan wajib juga untuk diketahui, yakni kalor dan kerja. Kalor dan kerja. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa antara sistem dan lingkungan bisa terjadi transfer energi. Oke. Dalam bentuk apa? Salah duanya adalah dalam bentuk kalor dan kerja. Dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai heat, ya, kalor, heat, sedangkan kerja itu adalah work. Kerja atau work. Kalau teman-teman belajar fisika itu kalau tidak salah ya, buku-buku fisika zaman dulu itu menyebutkannya bukan kerja, tapi usaha. Nah, menurut kita sebagai kimiawan, yang lebih tepat itu kerja. Kenapa? Karena kerja itu kan gaya kali perpindahan, ya, gaya kali perpindahan. Jadi misalkan ini katakanlah tembok, ya, katakan tembok. Kemudian saya berikan gaya, ya, saya berikan gaya, tidak ada perpindahan. Oke, tidak ada perpindahan. Maka yang nilainya 0 itu sebenarnya kerja atau usaha. Jadi saya berikan gaya, tidak terjadi perpindahan, kan saya sudah berusaha. Tapi usaha saya itu nggak ada kerjaannya. Makanya yang lebih tepat secara nomenklatur itu harusnya adalah kerja, ya. Dan secara linguistik juga work itu kan kerja, ya. Kalau usaha itu effort, ya. Jadi sedikit intermezzo. Jadi kalor dan kerja, heat and work. Heat atau kalor itu adalah energi thermal, ya. Perpindahannya terjadi karena gradien temperatur, perbedaan temperatur. Kalor akan mengalir dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah hingga mencapai equilibrium atau kesetimbangan. Jadi misalkan saya punya suatu wadah, kemudian ada piston di sini, ya, yang bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Ada molekul-molekul gas di sini, ya. Ketika pistonnya naik ke atas, maka gas melakukan ekspansi. Maka gas ini sedang melakukan kerja. Gas sedang melakukan kerja. Saat kita berikan tekanan ke piston, gas mengalami kompresi, maka sistem gas tersebut sedang diberi kerja. Sehingga nanti kerja W, ya, lambangnya bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Bagaimana dengan kalor? Kalor itu lambangnya Q. Jadi misalkan ada koil pemanas di sini, gitu ya, yang suhunya lebih tinggi, begitu, maka akan terjadi perpindahan kalor dari si pemanas ke dalam sistem. Suhu sistem akan naik, ya. Saat seperti ini, maka apa yang terjadi? Q sistem akan bernilai positif karena terjadi pertambahan energi dalam bentuk kalor. Sedangkan kalau misalkan kita kasih pendingin sebelah sini, ya, saya ganti misalkan karena pendingin, ya, warnanya warna biru begitu, suhunya lebih rendah dari sistem, maka kalor sistem akan mengalir ke si pendingin, sehingga kalor akan bernilai negatif, kalor sistem. Jadi ini beda antara kalor dan kerja. Kalor dan kerja adalah salah dua bentuk energi yang bisa dipertukarkan antara sistem dan lingkungan. Seperti itu.